Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustam Nur Fauzi, NIM J50021021. Di sini saya izin menjelaskan mengenai mekanisme pendengaran. Yang pertama, meliputi mekanisme pendengaran telinga luar dan tengah. Auricula atau daun telinga berfungsi untuk mengetahui arah dan lokasi suara dan membedakan tinggi rendah suara. Auricula ini bersama musculus auditoris externus dapat menaikkan tekanan akustik pada MT pada frekuensi 1,5 sampai 5 kHz, yaitu daerah frekuensi yang penting untuk persepsi bicara. Nah, selanjutnya gelombang-gelombang ini diarahkan ke musculus auditoris externus menyebabkan naiknya tekanan akustik sebesar 10-15 desibel pada membran timpani. Nah, MAE itu adalah tabung yang terbuka pada satu sisi tertutup, pada sisi yang lain meresonansi seperempat gelombang. Nah, di sini. Nah, kemudian gelombang suara diteruskan ke membran timpani, di mana pars tensa merupakan medium yang ideal untuk transmisi gelombang suara ke rantai osikular. Hubungan membran timpani dan sistem osikular menghantarkan suara sepanjang telinga ke koklea, kemudian tangkai malleus terikat erat pada pusat membran timpani. Malleus berikatan dengan incus berikatan dengan stapes dan basis stapes. Berada pada foramen oval. Kemudian sistem tersebut sebenarnya mengurangi jarak tetapi meningkatkan tenaga pergerakan sebanyak 1,3 kali. Selain itu, luas daerah permukaan membran timpani 55 mm persegi, sedangkan daerah permukaan stapes rata-rata itu 3,2 mm persegi. Koklea ini mempunyai dua fungsi, yaitu menerjemahkan energi suara ke suatu bentuk yang sesuai untuk merangsang ujung saraf auditorius yang dapat memberikan kode parameter akustik sehingga otak dapat memproses informasi ke dalam stimulus suara. Nah, koklea ini di dalamnya terdapat proses transmisi hidrodinamik, yaitu perpindahan energi bunyi dari foramen oval ke sel-sel bersilia, dan proses transduksi yaitu pengubahan pola energi bunyi pada OC menjadi potensial aksi dalam nervus auditorius. Nah, mekanisme transmisi terjadi karena stimuli bunyi menggetarkan perilim dalam skala vestibuli dan endolim dalam skala media sehingga menggetarkan membrana basilaris. Membrana basilaris itu merupakan kesatuan yang berbentuk lempeng-lempeng getar sehingga bila ada bunyi, stimuli bunyi akan bergetar seperti gelombang. Proses transduksi terjadi karena perubahan untuk membrana basilaris. Perubahan tersebut karena bergesernya membrana timpani. Maksud saya membrana basilaris. Nah, kemudian membrana basilaris itu kesatuan yang berbentuk lempeng-lempeng getar. Salah itu. 3. Nah, di dalam koklea itu terdapat 4 jenis proses bioelektrik. Yang pertama ada potensial endokoklea, mikrofoni koklea, potensial sumasi, dan potensial seluruh saraf. Potensial endokoklea selalu ada pada saat istirahat, sedangkan potensial lainnya hanya muncul apabila ada suara yang merangsang. Potensial endokoklea terdapat pada skala media bersifat konstan atau direct current dengan potensial positif sebesar 80-100. Stereo vascularis merupakan sumber potensial endokoklea yang sangat sensitif terhadap anoksia yang berpengaruh terhadap metabolisme oksidasi. Nah, mikrofon koklea itu adalah alternating current atau AC, berada di koklea atau juga di dekat foramen rotundum, dihasilkan di area sel indera bersilia dan membrana tektoria oleh pengaruh listrik akibat vibrasi suara pada silia atau sel inderanya.
Potensial sumasi termasuk DC tidak mengikuti rangsang suara dengan spontan, tetapi sebanding dengan akar pangkat 2 tekanan suara. Potensial sumasi dihasilkan sel-sel indera bersila dalam yang efektif pada intensitas suara tinggi, sedangkan mikrofonikoklea dihasilkan lebih banyak pada outer hair cell. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.